Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan yang santai ini ya, ini ngambil pas akhir pekan dan kebetulan di awal bulan saya ingin sedikit cerita-cerita sekaligus menegaskan apa yang kemarin baru saja terjadi. Pertama adalah banyak sekali yang kaget dan mempertanyakan ke saya karena waktu itu saya diundang di salah satu podcast ya, podcast yang cukup terkenal, Madilog namanya, dari forum, dan judulnya memang sangat menghentak karena judulnya disebut Bupati Keraton Yogyakarta. Nah, itu banyak waktu itu yang kemudian mempertanyakan ya kepada Madilog juga, kok bisa itu bupati? Sejak kapan Roy Suryo itu jadi bupati? Nah, ini perlu saya sampaikan. Teman-teman semua, ya, saya memang kalau dalam tata pemerintahan sekarang itu memang tidak memegang jabatan sebagai bupati. Tapi secara struktural di Keraton Puro Pakualaman Yogyakarta atau tepatnya di Kadipaten Puro Pakualaman. Jadi perlu saya terangkan begini ya. Dulu yang namanya Keraton Mataram itu memang dengan perjanjian Giyanti tahun 1755 itu dibagi menjadi 4. Yang paling tua adalah Keraton Kasunanan Surakarta. Itu dengan Raja Pakubuwono ya, dan kita mengenal raja paling terkenal sampai dengan sekarang itu adalah Pakubuwono ke-10. Pakubuwono ke-10 itu rajanya raja. Ini raja benar-benar, enggak kayak raja palsu itu yang barusan pengen disebut raja. Pakubuwono 10 ini luar biasa terkenal. Sampai-sampai nanti juga saya ceritakan adalah beliaulah yang memiliki mobil pertama di Indonesia bahkan di Asia Tenggara. Ya, mobilnya namanya Benz Python, produksi tahun 1895. Itu adalah mobil kalau sekarang dikenal sebagai Mercedes-Benz ya. Itu adalah pemiliknya adalah Sri Susuhunan Pakubuwono ke-10 yang terkenal banget, raja paling terkenal. Nah, di bawah Keraton Surakarta Hadiningrat itu adalah Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat. Ya, jadi ada Solo, Jogja. Ya, nah Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat itu keraton kasultanan. Ya, kalau Solo itu keraton kasunanan. Keraton kasultanan itu dengan raja namanya Sri Sultan Hamengkubuwono. Yang kita kenal sekarang Sri Sultan Hamengkubuwono adalah sekarang pada posisi Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10 ya. Dan dulu yang sangat terkenal berjuang dan sempat juga menjadi Wakil Presiden Republik Indonesia zaman Pak Harto adalah Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9. Bahkan Indonesia itu presidennya, yaitu Presiden Indonesia Serikat RIS, itu Bung Karno, itu pernah dilantik atau dikukuhkan menjadi presiden itu di Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat, yaitu di Bangsal di Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat. Jadi itulah pentingnya Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat. Makanya Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat dan daerah istimewanya sekarang daerah istimewa Yogyakarta itu dikukuhkan menjadi daerah istimewa. Karena di keratonnya itu pernah kemudian dilakukan pelantikan untuk Presiden Republik Indonesia Serikat. Nah, di bawah Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat itu ada namanya Kadipaten. Ya, Kadipaten Mangkunegaran. Ini ada di Surakarta lagi. Jadi di Surakarta itu ada 2 istana. Istana Keraton Kasunanan Surakarta dengan rajanya Pakubuwono, di bawahnya Kadipaten Mangkunegaran dengan rajanya Mangkunegoro. Kemudian di Jogja juga ada Kadipaten di bawah Keraton Kasultanan Yogyakarta, yaitu adalah Kadipaten Pakualaman. Disitulah saya berada. Ya, jadi saya memang paling kecil di antara atau paling muda di antara urutan ini, dan saya memang juga bukan turunan langsung dari Pakualam ya. Jadi jangan dianggap wah ini Roy ngaku-ngaku Pakualam gitu. Enggak. Tapi saya memang sempat menjadi sekretaris panitia Jumenengan atau sekretaris panitia penobatan untuk Sri Pakualam ke-9 dan juga untuk Sri Pakualam ke-10 yang berdiri yang Jumeneng sekarang, dan beliau sekarang memegang jabatan dengan gelar KGPAA, Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Aryo Pakualam ke-10 ya. Itu nama kecilnya Mas Bimo atau nama kecilnya lagi juga Mas Suryo ya gitu ya. Suryo, saya juga Suryo tapi beliau Suryo yang lain ya gitu. Nah, jadi itu adalah urutan-urutan, dan dari keraton atau Kadipaten Pakualaman inilah saya pernah mendapatkan gelar. Nah, ini namanya serat kekancingan. Serat kekancingan itu adalah surat keputusan. Dulu di tahun tahun pertama 2002, tepatnya 19 Mei. Nama awal saya memang saya sejak lahir itu bernama RM atau Raden Mas ya. Maka dulu pernah saya tunjukkan ya akte kelahiran saya ya. Jadi gelar ini nggak beli ya. Sejak lahir memang dapat saya Raden Mas. Nama saya dulu Raden Mas Roy Suryo Udoro, dan semenjak bulan Mei ya gitu tahun 2002 saya naik sedikit menjadi Kanjeng Raden Mas Tumenggung Roy Suryo, namanya berubah belakangnya Roy Suryo Noto di Projo. Tapi projonya gak ada hubungannya dengan projo sana lo ya
itu enggak ada sama sekali, apalagi dengan judi ari. Wah, apa sekali gak ada hubungannya ya. Lebih dulu dari projonya itu. Dan ini projo bener, bukan pro judi online. Nah itu. Dan alhamdulillahnya kemudian setelah dapat gelar ini, saya mendapat posisi sebagai Bupati Anom. Bupati Anom adalah bupati yang muda. Dan pada tahun 2014, jadi cukup panjang tuh dari 2002 sampai 2014. 12 tahun kemudian saya naik lagi menjadi Bupati Sepuh. Bupati Sepuh adalah bupati senior, artinya jabatannya bupati, tapi senior. Nama masih tetap, yaitu Kangjeng Raden Mas Tumenggung Suryo Noto Diprojo. Nah, jadi Madilog tidak salah, ya, karena ada yang mengatakan Roy Suryo itu bukan bupati, ya gitu. Enggak salah, karena memang jabatan saya adalah Bupati Sepuh. Dan ini resmi, ada surat kekancingannya, ada bahkan saya juga pernah mendapatkan surat sejenis dari keraton tertua di Indonesia, yaitu yang namanya Keraton Kutai Kartanegara. Nih, dari Keraton Kutai Kartanegara, saya mendapatkan julukan sebagai Mas Cokronagoro. Jadi kalau saya di Kutai Kartanegara, saya berhak juga dipanggil sebagai Mas Cokronagoro. Ini gelar asli yang didapatkan dari pemangku jabatan, yaitu Sultan Kutai Kartanegara ing Martadipuro ke-20 beberapa waktu yang lalu. Ini penting saya ceritakan, ya, karena supaya tidak salah ketika waktu itu saya cerita soal ada orang, kan memang gini, ya, sepertinya jabatan ataupun mungkin kenekratan itu nggak perlu lagi gitu sekarang, ya. Tapi dan itu juga sama, banyak orang mengatakan, Mas, kok masih pakai membawa nama KRMT itu ngapain sih gitu? Ini kan sudah era modern. Justru itu, ya, justru di era modern itu, disitulah kita menghormati yang namanya tata adiluhung atau yang menghormati adat istiadat kita. Kita juga mengembangkan kepercayaan-kepercayaan yang dulu pernah ada berkembang, tapi jangan sampai bertabrakan dengan kepercayaan kita atau agama kita. Maka disitulah saya selalu mengedepankan yang namanya hubungan antar manusia, hablum minanas, itu juga harus baik, hablum minallahnya juga harus baik. Dan seseorang tidak boleh kemudian malah berkeinginan menjadi raja gitu ya. Misalnya raja palsu ini, ya. Saya bilang raja palsu ini, ya. Nah gitu. Dan itu cerita itu sekarang saya tegaskan, ya. Karena ada orang yang bertanya lagi, Mas, apakah benar, ya, orang ini pernah datang ke Yogyakarta kemudian berniat meminjam baju dari Raja Yogyakarta? Saya pastikan ya. Dan cerita itu kita dapatkan langsung dari sumber A1 yang sangat terpercaya. Namanya pakaian, ya, itu bukannya pakaian biasa. Dalam tata Jawa, pakaian itu disebut sebagai sifat kandel. Sifat kandel itu adalah apa? Ada dayanya, ada daya linuih atau ada dia berlebih dari. Jadi nggak boleh sembarangan dipinjamkan kepada orang. Orang ini pernah mau pinjam baju raja yang sesungguhnya, tapi syukurlah alhamdulillah raja asli dari Jogja itu tidak berkenan untuk meminjamkannya. Ya karena memang nggak boleh sembarangan. Orang kok minjam baju seenaknya. Makanya orang ini kemudian, ya lucunya, pakai baju yang salah. Dia pakai baju milik Amangkurat keempat yang dikenal itu kurang bijak, ya, atau bahkan dikenal apa ya? Ya mungkin kalau dalam bahasa anak-anak muda penonton film Ada Apa Dengan Cinta, ya, itu kata-katanya si Cinta kepada Rangga. Amangkurat IV itu termasuk raja yang jahat gitu. Jadi dan memang setidaknya saya juga pernah, ya, melihat orang ini senang sekali kalau pakai baju kerajaan. Suatu saat ada festival yang ada diselenggarakan di kota Jakarta. Dia masih gubernur waktu itu, dan saya kebetulan waktu itu menjadi Menteri Pemuda dan Olahraga. Saya ditugaskan pada saat festival itu untuk menjadi seorang yang kemudian Manggala Yuda, ya, Manggala pasukan berkuda. Saya pakai pakaian Manggala Yuda, dan mungkin tidak banyak orang yang punya pengalaman. Pengalaman apa? Menaiki kuda melewati Jalan Tamrin. Nah itu saya pernah naik kuda lewat Jalan Tamrin memimpin. Dan orang ini itu juga senang, dia naik kuda juga gitu ya, menaiki Jalan Tamrin. Jadi artinya memang kalau saya sih biasa, saya adalah Manggala Yuda dari Keraton Puro Pakualaman sebelum saya menjadi anggota DPR bahkan menjadi menteri. Jadi itu adalah tugas saya dulu yang sekarang sudah diteruskan oleh generasi penerus yang sekarang. Tugas biasa itu di keraton, makanya itu kami lakukan, ya, saya lakukan ketika itu tugas-tugas, dan makanya saya tetap mengemban nama sebagai seorang KRMT. Meskipun KRMT itu sekarang sering saya plesetkan, apa sih Mas KRMT? KRMT itu Kanjeng Raden Mas Multimedia dan Telematika. Ya, itu KRMT, ya gitu. Makanya kadang-kadang saya pentaskan pakai wayang KRMT itu. Nah, jadi yang namanya budaya itu memang sudah dari sononya ada, ya. Ada orang yang pengen banget memunculkan budaya itu, ya, pengen banget dia disebut-sebut punya
punya roh itu, tapi sebenarnya tidak ya. Nah sekarang kita kembali pada cerita kenapa yang namanya raja yang paling terkenal waktu itu namanya Sri Susuhunan Pakubuwono ke-10 ya. Karena dia adalah raja yang paling terkenal, yang di mana-mana peninggalannya ada. Kalau kita ke kota-kota misal di Jawa Timur, di beberapa kota itu sering ada gerbang tulisannya PB Tin ya, PB 10. Ya itu memang dibangun oleh Sri Susuhunan Pakubuwono ke-10. Saking hebatnya Sri Susuhunan Pakubuwono ke-10 ya. Kalau Anda ke Surakarta, sedikit ke kota Solo Baru, bahkan hewan-hewan peliharaannya pun itu pun punya kuburan khusus. Mungkin sesaat saya akan konten dari situ ya. Ada satu jalan raya yang di pinggir jalan itu ada makam kucingnya Sri Susuhunan Pakubuwono ke-10, kucing kesayangan ya. Jadi waktu itu ya, jadi ada pembongkaran tempat itu kemudian digunakan untuk jalan, tapi masih ada satu makam kecil yang tersisa ya, yaitu ada makam kucingnya Sri Susuhunan Pakubuwono ke-10 ya, yaitu namanya Nyi Tembong. Nah, Nyi Tembong itu adalah ada di situ. Jadi kalau ada di pinggir jalan kok ada makam, itu makam kucing. Jadi kalau kita mengenal tentang makam, itu jangan kemudian orang, wow itu syirik makam. Ada orang mengunjungi makamnya orang lain kok terus dijadikan bahan yang celotehan atau apa. Enggak. Kita ke makam itu biasa. Makam itu mendoakan supaya arwah yang ada di makam itu kita doakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan kita minta sesuatu kepada arwah yang ada di situ. Enggak ya. Jadi itu jalan yang benar. Termasuk apa? Nyi Tembong atau kucing warna hitam milik Sri Susuhunan Pakubuwono ke-10 yang sekarang makamnya masih ada di pinggir jalan ya di Solo Baru, itu silahkan ke sana ya. Itu juga merupakan hal yang unik. Nah, Sri Susuhunan Pakubuwono ke-10 itulah yang kemarin sempat di konten saya sebelumnya saya menyatakan punya mobil pertama di Indonesia, bahkan mobil pertama di Asia Tenggara ya. Ini didatangkan tahun 1895. Namanya adalah Benz Python atau orang mengatakan Benz Victoria. Mobil ini bentuknya persis sekali kereta kuda. Memang kereta kuda, tapi cuman nggak ada nggak ada kudanya. Maka ketika ini berjalan, dulu disebut sebagai kereta setan. Ada bukunya tuh, kereta setan. Kereta setan adalah karena dia bisa berjalan sendiri. Dan Sri Susuhunan mendatangkan mobil ini itu dengan 2 orang. Satu namanya sopirnya, satu mekaniknya. Keduanya ada di Jerman. Saya sudah melakukan research terhadap sopir dan mekanik mobil ini sampai ke cucunya yang akhirnya dimakamkan ada di daerah Bogor. Dan mobil ini itu memiliki mesin dengan kapasitas 5K ya, 5 PK ya, 5 tenaga kuda ya. Kalau sekarang mobil sekarang tenaga kudanya bisa sampai 100, 200 dan lain sebagainya. Ini cukup 5 tenaga. Tapi sekali lagi disayangkan. Pada tahun 1934 mobil Benz Python milik Sri Susuhunan Pakubuwono ini rencananya akan diperbaiki, kemudian diikutkan dalam pameran RAI International Festival yang ada di Europe, yang ada di Eropa. Dan ini ketika mobil itu diberangkatkan dari pelabuhan Tanjung Emas di Semarang, dikapalkan. Tapi sayangnya, ya setelah itu kan Indonesia merdeka tahun 45. Mobil ini tidak pernah kembali ke Indonesia. Ya, mobil ini kemudian sempat dinyatakan hilang. Sampai akhirnya saya temukan mobil itu di namanya Lauman Museum di Belanda, ya. Di Amsterdam ya, di Lauman Museum. Dan mobil ini saya kemudian waktu itu menemui prinsipalnya, menemui owner dari museumnya, kemudian kita bicara panjang. Ya sedikit-sedikit alhamdulillah saya masih bisa sedikit berbahasa Belanda. Jadi kalau mengenal cuman bilang magnet atau vervalence gitu masih bisa ya. Karena ya kita sedikit aja di Belanda sudah bisa berbahasa Belanda kok gitu. Kan aneh, ada orang yang katanya di Jepang tapi sama sekali nggak bisa bahasa Jepang. Itu kan ada kan? Itu loh yang dokter Eng ya, si Holland Seng Eng itu kan nggak bisa bahasa Jepang itu. Lagi nih kita sedikit di Belanda aja kita sudah bisa berbahasa Belanda. Dan waktu itu saya menjelaskan mobil ini milik Sri Susuhunan Pakubuwono ke-10 dan sama sekali yang tadinya mobil ini tidak boleh ya dipegang oleh pengunjung, apalagi naiki, saya disuruh naik. Dan ini sekali lagi harus saya ulangi ya, bahwa kisah saya menaiki mobil ini untuk pertama kalinya setelah puluhan tahun ya, bahkan mungkin ratusan tahun ya, tidak pernah dinaiki. Itu memang penting untuk diceritakan karena benar-benar orang pertama, the one and only yang boleh naik mobil ini setelah ratusan tahun mobil ini ada ya. Dan kemudian bahkan waktu itu beliau kaget si ownernya museum ini karena saya diminta duduk di belakang, saya nggak mau. Saya bilang orang yang berhak duduk di belakang sini hanya raja dan permaisuri.
atau minimal putri-putrinya duduk di depannya. Tapi kalau duduk di kursi ini itu hanya raja dan permaisuri. Karena ini kereta milik raja. Kan ada kereta-kereta kerajaan kan. Kalau kita misalnya ke Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat, itu kan ada kereta misalnya Kiai Garuda Yekso. Ya, itu kereta kerajaannya, kereta kebanggaannya, kereta kebesarannya Keraton Ngayogyakarta. Dan kereta-kereta itu ada fungsinya, ya, gitu. Misalnya di Puro Pakualaman juga ada kereta yang ada di sana yang digunakan untuk penobatan Sri Paku Alam, ya, beberapa waktu yang lalu. Ada juga kereta untuk ketika Sultan atau ketika wafat, ya, gitu, raja wafat, itu keretanya lain namanya Roto Praloyo, ya, keretanya. Jadi nama-nama kereta juga ada sendiri, ya. Jadi ini juga kereta yang disucikan atau disakralkan. Jadi waktu itu saya bilang yang berhak duduk di belakang itu hanya raja atau permaisuri, maka saya duduk di depan sebagai pengawal atau bahkan berdiri di sini di triplang ini, ya. Tapi saya diperbolehkan duduk di depan dan ini menjadi momen bersejarah yang difoto waktu itu. Dan terima kasih sekali lagi juga untuk Bu Retno Marsudi, ya, mantan Menteri Luar Negeri Indonesia, dan dulu adalah Bu Retno masih menjadi duta besar Republik Indonesia untuk Belanda yang mengantar saya ke sini. Jadi semua itu terjadi dan bahkan sempat saya ceritakan kan, saya sempat melakukan sebuah pembicaraan untuk membawa pulang mobil pertama Indonesia ini kembali ke Indonesia. Ya, dan sempat melakukan pembicaraan dengan prinsipal dari Mercedes, ya, Mr. Choi Dok-won, ya, orang Korea yang sempat menjadi CEO Mercedes-Benz di Indonesia. Tapi sekali lagi, ya, waktu itu karena pergantian pemerintahan dari Pak SBY ganti menjadi Jokowi, akhirnya ini tidak terlaksana, ya, atau belum terlaksana. Saya masih punya rencana yang lain, yaitu untuk apa? Untuk kemudian membuat replika dari mobil pertama Indonesia ini oleh Mercedes-Benz Indonesia. Karena kebetulan saya adalah sempat menjadi ambassador untuk Mercedes-Benz untuk Asia Pasifik, ya. Saya test driver juga di Mercedes, makanya saya sempat juga menguji semua jenis Mercedes untuk di Indonesia dipasarkan pada tahun 2007 sampai 2017 waktu itu, dan juga kemudian sempat dipercaya untuk melakukan berbagai kegiatan, dan sampai sekarang pun saya masih penasehat dan juga di beberapa klub termasuk klub Mercedes-Benz Indonesia dan juga Perhimpunan Penggemar Mobil Kuno Indonesia. Nah, apa yang ingin saya ceritakan lagi adalah soal ketika mobil pertama Indonesia itu digunakan oleh cerita dari oleh Jokowi ini. Dan kemudian yang penting untuk dipertanyakan, kemarin banyak nanyakan, apa sosok Pak Kiyat? Sekali lagi, yang namanya Pak Haji Sukiyat, orangnya ini, ya, itu adalah memang orang yang berada di balik mobil pertama, mobil nasional yang dulu mau disebut sebagai SMK. Sekali lagi, yang namanya mobil SMK itu adalah bukan ide dari Joko Widodo, bukan. Itu adalah proyek nasional yang digagas oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan waktu itu, ya. Dan karena kebetulan dari SMK 2 Solo itu orangnya kreatif, dia bekerja sama dengan Pak Kiyat, ya, bengkel Kiyat Motor yang ada di Delanggu. Makanya nama mobilnya tadinya ada nama Kiyatnya. Ini ada nama Kiyat tadi di sini, Kiyat SMK. Tapi itulah jahatnya, ya, sekali lagi Wali Kota Solo waktu itu. Ya, nama Kiyat kemudian dihapus, jadi hanya SMK-nya saja. Jadi harusnya ada nama Kiyat di situ, ya, tapi nama Pak Kiyat ini dihapus. Sangat baik hati banget, ya, sangat besar hati sekali Pak Kiyat kemudian tidak terlalu mempermasalahkan itu, karena kemudian dia diberikan kompensasi untuk tetap mengembangkan yang namanya mobil untuk pedesaan. Dan sekarang sehat selalu Pak Kiyat, meskipun kemarin saya tahu Anda didatangi oleh Andi Aswan, ya, dan itulah gayanya Andi Aswan, ya. Anda berusaha untuk mancing-mancing Pak Kiyat, tapi terima kasih matur nuwun Pak Kiyat, ya. Pak Kiyat tetap baik, ya. Pak Kiyat tetap malah justru menceritakan, oh ya, Mas Roy Suryo itu baik, ya, dia yang cerita soal sejarah mobil dan ya memang, ya. Jadi nggak bisa diplesetin, itu sesungguhnya memang demikian, ya. Dan bahkan dulu pun memang pernah terjadi peristiwa ini, iya, nggak ada salahnya peristiwa ini, karena memang waktu itu terjadi. Hanya saja yang saya ceritakan itu memang benar apa adanya. Jokowi itu mau menumpang ketenaran mobil SMK, ya. Jokowi itu menumpang ketenaran mobil SMK, dan dia kemudian ketika mobil ini seolah-olah mobil nasional, dia seolah-olah yang berjasa, padahal tidak. Ya, ini memang proyek dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Makanya ketika kami menandatangani mobil ini,
Saya termasuk salah satu dari 4 orang yang menandatangani mobil ini untuk pertama kalinya di kap mesinnya. Selain Pak SBY, selain Menteri Pendidikan Kebudayaan, dan juga selain Ketua DPR, saya yang menandatangani. Dan ini ada Pak Kiat, ya. Ini Pak Kiat, ini saya, ini salah seorang siswa SMK, dan ini saya ketika menandatangan. Ini memang proyek nasional, gitu. Jadi proyek nasional itu sejenis dengan proyek yang dulu Indonesia pernah punya proyek namanya Morina. Morina itu mobil rakyat Indonesia. Nah, bentuknya kayak gini, Morina. Zaman Pak Habibie menjadi Menteri Riset dan Teknologi juga pernah punya ide bagus. Mobilnya bagus nih, namanya Maleo. Ini bentuknya mirip dengan Kia atau mirip dengan Bimantara ya. Kia dan Bimantara itu juga mobil Korea sebenarnya, tapi itu masih mending, masih ada pabrikannya di Indonesia, masih ada perakitannya dan jadi. Tapi kalau yang namanya SMK, itu memang goib ya. SMK itu bahkan pabrik yang dibuat di Boyolali itu pabrik-pabrikan. Itu tidak pernah merakit atau bahkan memproduksi. Itu benar-benar hanya mendatangkan mobil build up atau maksimal selain CBU dia CKD ya komplit ke knockdown. Jadi hanya dipasang-pasang dan diganti logonya menjadi SMK. Ini mobil Changyang namanya. Changyang itu merek dari China atau bahkan ada yang mobilnya itu adalah ini namanya Fudai. Nah, ini Fudai ini. Fudai merek dari Cina diubah nama menjadi Bimantara. Menjadi SMK Digdaya. Kalau ini Changan diubah menjadi SMK Bima. Jadi ini ya daripada beli mobil sudah diganti merek, kalau teman-teman mau beli mobil ya beli mobil China sekalian, BYD atau Wuling sekalian gitu, listrik lagi. Ya daripada mobil yang gak jelas ini, cuman malah bayar untuk beli SMK. Makanya kan kalau sekarang timbul seloroh soal SMK. SMK itu sudah dipesan 6.000 unit. Itu kan omongannya Jokowi dengan Mas Tommy ya. Ketika di Metro TV waktu itu Mas Tommy masih menjadi penyiar Metro TV sebelum jadi dubes RI untuk Singapura, kan dikatakan Jokowi itu pesanannya sudah sampai 6.000. Bohong. Kayak ini ya. Terjadi itu juga bohong. Jadi sekali lagi teman, memang kalau kita itu menghadapi orang yang sering bohong kayak gini, ya harus kita katakan orang itu bohong gitu loh. Dan terakhir kan malah ada statement dari Pak JK ya yang mengatakan soal ijazah sih gitu. Jokowi tunjukkan ijazahnya maka Anda tidak akan menyengsarakan rakyat. Saya kira itu betul sekali Pak JK. Ya. Pak JK memang seorang negarawan yang penting banget untuk bisa menunjukkan kepada masyarakat seharusnya bagaimana. Dan sebenarnya nggak usah diajari. Ada Pak Arsul Sani, Hakim MK, atau dari luar negeri ada Barack Obama yang ditanyakan soal birth certificate dari dia. Dia langsung tunjukkan dan selesai. Dan yang namanya Pak JK itu memang sosok yang sangat penting untuk Joko Widodo. Ya. Coba Joko Widodo nggak ada JK, jadinya bukan Joko Widodo, jadinya Oko Widodo. Ya, coba, ya kan? Joko Widodo tanpa JK, Oko Widodo jadinya. Nah itu. Jadi artinya adalah apa? Kita harus tahu bahwa setiap orang memang punya peran, setiap orang memang punya jasa. Dan orang namanya Jokowi ini memang satu ya menghilangkan nama Pak Kiat ya itu kan jahat itu. Padahal Pak Kiat itu ada dalam cikal bakal SMK ya. Dia tidak menganggap adanya Pak Kiat itu. Dia juga sering kemudian menggeser orang-orang kayak gitu. Banyak orang yang sudah digeser oleh Jokowi ini. Makanya jangan sampai ya kita itu tidak pernah menghargai orang lain. Saya tidak menyamakan levelnya karena ini jauh banget ya. Yang namanya Dr. Eng Resmon Hasiulan Sianipar itu juga orang yang mirip-mirip junjungannya ini ya sekarang. Jadi dia juga tidak menghargai lagi terhadap orang-orang yang pernah berjasa ke dia. Dia dulu banyak dibantu relor-relor yang ada di kami sekarang. Dan relor itu tetap setia dengan kami. Tapi dalam perjumpaan di salah satu TV terakhir, dia kan bilang, saya gak kenal Anda. Anda siapa? Itu kan jahat banget orang-orang kayak gitu. Bahkan stafnya sendiri ketika ditunjukkan ada WA yang menyatakan dia mau kontak komunikasi dengan Pak Yadi itu stafnya Pak JK, dia menolak itu. Saya nggak tahu itu siapa yang ngirim, tanya saja ke Arif. Loh gimana sih? Jelas-jelas nggak mungkin Arif itu mengirim WA tanpa restu dari dia gitu. Kok malah dia yang kemudian dilakukan pengingkaran. Nah jadi kata kunci yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini adalah yang pertama, orang itu harus jujur, sampaikan apa adanya. Cerita soal SMK ini saya sampaikan sejujur-jujurnya supaya masyarakat Indonesia tahu bahwa sebenarnya kalau soal mobil nasional kita tuh tetap punya keinginan untuk bisa melakukan.
Dan Indonesia itu sebenarnya bisa, ya. Jangan kemudian Indonesia itu menyerah kalah, ya, pada mafia otomotif. Bisa kita. Wong kita punya sumber daya manusia yang banyak, punya market yang luar biasa besar di Indonesia. Tapi kemudian kalau kita sudah punya niat, kita dihantam dengan mafia mobil, kemudian kita hilang begitu saja. Ya, jangan. Karena kita bisa melakukan itu. Jadi saya percaya suatu saat Indonesia akan punya, apalagi sumber daya yang lain di Indonesia cukup banyak, ya. Kita punya sumber daya untuk pembuatan baterai mobil, ya, kalau itu untuk EV atau electric vehicle, ya. Kita punya sumber misalnya untuk hidrogen, kalau kita ingin buat mobil hidrogen, atau kita akan buat mobil dengan bahan bakar yang lain. Karena banyak. Kreativitas tentu tidak hanya terbatas pada EV, tidak hanya terbatas pada hidrogen, tapi juga bisa lebih berkembang ke yang lain. Saya percaya Indonesia akan bisa, dan Indonesia akan memiliki anak-anak muda yang kemudian kreatif, anak-anak muda yang giat, kemudian mengembangkan ilmunya, anak-anak muda yang bisa melakukan kegiatan lain. Dan tentu saja transportasi tidak hanya kepada mobil, ya. Tentu kita akan bisa mengembangkan transportasi yang lain, kan, gitu. Namanya hyperloop, atau misalnya transportasi berbasis teleportasi, seperti yang pernah juga ada di film-film science fiction yang ada. Kenapa kita tidak? Ya, kita bisa mengembangkan itu kalau kita. Yang penting satu tadi jujur, kedua jangan bohongi rakyat, ya, gitu. Dari sisi ijazah saja sudah bohong, ya, gitu. Karena 99,9% ijazah itu bohong. Maka saya menyatakan juga pada press conference, angka 99,9% itu tidak murni angka teknis. Ini adalah angka yang memang harus disampaikan, karena itu angka yang sesuai dengan kaidah hukum. Gak mungkin ada orang yang 100% kan itu sempurna. Orang saja gak mungkin 100%, apalagi 11.000 triliun persen. Seperti yang pernah dikatakan si Omon itu, ya. Itu kan lebay gitu, ya. Hiperbolik, terlalu gede. Nah, jadi pesan saya di akhir pekan ini yang sangat-sangat baik ini, ya. Saya ingin menyampaikan kepada kita semua, jangan kita kemudian tidak kreatif, jangan kita kemudian tidak jujur, jangan kita meniru orang-orang yang dengan ijazah palsu atau dengan latar belakang pendidikan yang palsu. Indonesia akan bisa maju kalau kita mengedepankan kejujuran dan kenegarawanan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.